Selamat pagi para investor, para trader di pasar modal. Pagi ini saya ingin menyampaikan mengenai market maker. Market maker itu secara umum artinya adalah pelaku pasar. Baik itu investor, broker, para trader, kemudian lembaga-lembaga pendukungnya termasuk SRO kalau Indonesia. Kenapa demikian? Karena mereka semua adalah yang membuat atau yang menggerakkan pasar. Ketika sebuah regulasi berubah yang dilakukan oleh regulator maupun SRO misalnya, maka yang terjadi adalah para pihak yang melakukan transaksi di pasar harus menyesuaikan dengan regulasi yang bersangkutan. Seperti misalnya kemarin saat mulai terjadi krisis, kita untuk turun ada regulasi baru yang dibatasi turunnya maksimal misalnya 6%. Tapi kemudian naiknya bisa lebih dari 25% atau melebihi 25%. Dan berbagai regulasi itulah yang membuat para trader, para investor melakukan strategi ulang untuk melakukan transaksi. Jika sebelumnya turun maksimal 25%, naik juga maksimal 25%. Namun demikian, market maker di Indonesia khususnya itu lebih cenderung diartikan bahwa mereka adalah para trader, para spekulator, maupun para melalui broker-brokernya, sehingga yang terjadi kadang-kadang membuat sebuah pasar itu menjadi kadang-kadang irasional. Misalnya ketika indeks harga saham turun 3%, saham X itu naik sendiri. Atau ketika indeks harga saham itu turun, naik, maka dia turun sendiri. Nah, market maker, para investor baru, apalagi yang masih muda-muda, yang belum berpengalaman banyak, para trader, para spekulator, ketika mengikuti saham-saham yang terindikasi ada market makernya, maka Anda harus hati-hati supaya tidak terjebak dalam bahasa yang sekarang kalau sudah rugi disebut saham gorengan misalnya, sehingga melakukan statement-statement yang nggak pas. Itu sebenarnya terjadi karena para trader, para investor, termasuk para spekulator itu membeli pada saham yang secara umum kualitas fundamentalnya kurang kuat. Kalau misalnya Anda membeli saham fundamentalnya kuat, harganya turun misalnya dikhawatirkan sampai Rp50 sebagai standar minimal sesuai aturan, maka Anda tetap akan tidak memiliki resiko yang sangat tinggi. Misalnya begini, sebuah perusahaan yang fundamentalnya kuat, yang ditandai dengan PE ratio-nya yang kuat, ketika harganya turun, misalnya PE ratio-nya 3, ketika harganya turun hampir 50, kecil kemungkinan perusahaan itu akan jadi Rp50. Kenapa? Karena resiko di perusahaan itu sudah sangat kecil. Tentu ini berbeda dengan perusahaan yang tanda kutip, karena ada market makernya, atau dalam bahasa negatifnya itu ada yang goreng, yang sebenarnya PE-nya itu sudah 50 kali, PE ratio-nya 50 kali, maka dia tetap membeli saja, harga itu sahamnya sampai di atas. Maka yang terjadi biasanya ketika harga saham itu tiba-tiba turun, maka investor atau trader atau spekulator mengalami kerugian. Oleh karena itu Anda harus jeli ketika melihat sebuah pergerakan saham itu digerakkan oleh market maker atau enggak. Sekarang kita tanya, apakah market maker itu salah? Menurut saya market maker itu sepanjang tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan di pasar, maka sebenarnya dia tidak salah. Karena hanya dengan market maker itulah sebenarnya kadang-kadang saham-saham tertentu itu bisa naik, bisa turun, bisa bergerak.
ada supply, ada demand-nya. Bayangkan ketika sebuah produk nggak ada yang melakukan penawaran, tidak ada yang melakukan permintaan, maka saham itu akan diam saja. Nah, oleh karena itu kembali untuk meminimalisasi risiko yang akan terjadi, maka Anda harus memilih saham yang bagus. Pilih saham bagus, diantaranya PE ratio-nya, diantaranya price book value-nya, diantaranya manajemennya, dan lain-lain. Bagi dividen tiap tahun, dan lain-lain. Ketika Anda ikut saham yang gerakannya seperti itu, gerakannya naik turun tajam, tetapi dia fundamentalnya kuat, insya Allah saham itu relatif aman meskipun mengalami penurunan. Saya kira pagi ini cukup sekian. Jangan khawatir untuk berinvestasi, dan berinvestasilah ketika orang lain takut, karena dengan cara itu Anda bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Tetap semangat, selamat pagi.